Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang cukup cerah ini, kita bisa bersama-sama berkumpul di kantor sekretariat PBC dalam rangka acara talk show bersama dengan tema Bincang Kreatif Mentorship Lintas Budaya. Tepuk tangan dong buat acara ini. Oke, sebelumnya terima kasih untuk seluruh teman-teman anggota PBC aktif yang berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai bincang-bincang hangatnya bersama kedua narasumber kita, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan jargon PBC kebanggaan kita untuk menambah semangat kita di acara pagi hari ini. Baik, kita mulai. PBC Winkas Jember, erat kebersamaan, raih kesuksesan, bravo prestasi, bravo, bravo, bravo. Oke, terima kasih. Kita langsung saja untuk bincang-bincangnya. Sebelum itu, saya akan sedikit memberikan perkenalan kepada kedua narasumber kita yang hari ini sudah hadir untuk kita ajak ngobrol bersama dan kita kepoin bersama tentang pengalamannya mengenai mentorship lintas budaya. Yang pertama ada Mbak Mardia. Mbak Mardia ini adalah salah satu anggota PBC aktif angkatan 2020 program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, yang kedua ada Mbak Vina Zazilatul Hikmah, PBC aktif juga angkatan 2020 program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu adalah perkenalan singkat dari saya kepada kedua narasumber. Untuk selanjutnya bisa mohon mbak-mbak narasumber memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada teman-teman yang mungkin lebih spesifik lagi. Monggo Mbak. Kepada Mbak Vina dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Zazilatul Hikmah Idul Fitri. Saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya dari Fakultas Usul Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020. Sekarang semester 7 berarti ya. Terus pengalaman organisasi seringkali ikutnya ke ISIS aja, sudah tidak lebih dari itu, dan pernah menjabat jadi HMPS sudah itu aja. Terima kasih Mbak Vina. Monggo Mbak Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardia. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang saya hanya terfokus di ISIS juga, dipanggil Quran. Sudah, itu aja. Baik, terima kasih. Itu mungkin perkenalan singkat dari para narasumber kita. Kita hari ini akan bincang kreatif tentang mentorship. Teman-teman perlu diketahui mentorship di sini kita akan membahas tentang KKM Merdeka atau kuliah kerja nyata merdeka, bisa disebut juga pembinaan masyarakat. Nah, lintas budaya di sini diartikan KKN-nya itu di luar Pulau Jawa. Biasanya kan kita KKN itu kan hanya di sekitar Jember atau mungkin di luar kota. Tapi kedua narasumber kita yang keren ini, mereka KKN di luar Pulau Jawa, tepatnya di Kalimantan Barat. Kita hari ini akan kepoin tentang pengalaman mereka, bagaimana kenapa mereka bisa KKN sampai ke sana, lalu ada kesan dan pesan apa, dan juga bagaimana syarat atau mungkin cara-cara yang kita bisa tiru nanti kalau kita berada di semester 6 jika kita akan KKN. Kita bisa mulai langsung tanya-tanya ya Mbak. Untuk pertanyaannya kita bagi dua. Pertanyaan pertama itu pertanyaan pribadi, nanti Mbak Vina sama Mbak Mar bisa menjawab secara bergantian gitu. Untuk pertanyaan yang kedua nanti bisa dijawab mungkin Mbak Vina aja atau Mbak Mar aja. Untuk pertanyaan pertama, mohon diceritain dong Mbak pengalamannya pribadi, pengalaman masing-masing dari Mbak Vina dan Mbak Mar ketika berada di Kalimantan Barat. Itu tepatnya di mana, bagaimana keadaan di sana? Mungkin Mbak Vina dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kali cerita awal kali saya ke Kalimantan Barat itu dimulai dari mengikuti tes di LP2M. Jadi LP2M itu awalnya kan mengadakan KKN integratif yang selama 6 bulan. Nah, tapi itu saya nggak jadi ikut karena ternyata ada kendala.
kan saya juga waktu itu masih menjabat jadi musyrifah ma'had, jadi nggak bisa untuk berangkat selama 6 bulan itu. Awalnya dikabarkan bahwa saya lolos ke dikirim mau dikirim ke Thailand, tapi terus saya pikir-pikir lagi, kan persiapannya juga harus matang ya kalau mau ke sana. Akhirnya saya mengurungkan niat untuk ke Thailand, terus saya lanjut jadi musyrifah sampai ada pengumuman KKN Merah Putih waktu itu. KKN Merah Putih itu yang ditawarkan lokasinya ada 6. Waktu itu NTT, terus Kalimantan Barat, Raja, terus Kepri sama Malang. Nah, terus habis itu waktu itu saya mengikuti tes, sempat ditanyakan sama yang ngetes, karena waktu itu KKN integrasi sudah pernah tes gitu kan. Lah Mbak Vina kok ikut tes lagi gitu? Iya Ustaz, mau ikut ini KKN yang ini, kenapa kan nggak jadi berangkat gitu katanya. Terus saya bilang nggak apa-apa Ustaz, saya kan masih di ma'had gitu. Akhirnya tesnya cuma disuruh sholawatan, udah itu aja karena awal-awal sudah dites kan gitu. Terus habis itu pengumuman kelolosan itu tanggal berapa ya, sekitar tanggal 1 ya, tanggal 1. Nah terus waktu itu kan dari masing-masing peserta itu semua ada 6 orang, kecuali Kalimantan Barat ini kok ada 8. Terus saya ditelepon sama Pak Zainal Ansori, bilang Mbak Vina nanti sama Mbak Novi buat paspor ya, nanti sampaian sama Mbak Novi mau dikirim ke Thailand gitu bilangnya awalnya. Terus pas waktu hamil seminggu mau berangkat ke Thailand, saya membatalkan itu karena selain kita kan cuma berdua nih perempuan ya, saya sama Mbak Novi mau dikirim ke sana itu cuma perempuan berdua, takutnya kita ada apa-apa gitu. Sedangkan di sana Islamnya minoritas ya, terus juga bahasanya agak susah gitu kan. Akhirnya katanya Pak Ansori ditelepon lagi, ya udah nggak gitu sampai dikirim aja ke Malaysia gitu katanya, karena paspor sudah jadi yaitu suruh lanjut ke Malaysia itu. Tapi ternyata nyampe sana itu ada mungkin problematika yang tidak bisa dijelaskan, karena kan maunya kalau ketika berangkat ke Malaysia itu bareng sama golongan IAIN Pontianak gitu. Tapi di sana yang IAIN Pontianak itu berangkat ada miskomunikasi dengan kampusnya. Akhirnya saya menetap di Kalimantan Barat itu. Saya menetapnya di daerah Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kembayan, Desa Tanjung Merpati. Kalau jarak dari Malaysia itu hanya 30 menitan gitu. Terus pengalaman di sana itu awal mula pastinya susah ya untuk menyesuaikan dengan bahasa, terus kebiasaan mereka. Apalagi kan waktu itu yang di poskonya dibagi jadi 2. Saya posko 1, terus teman saya dari UIN itu 2 orang di posko 2. Jaraknya ya beda desa gitu. Terus di posko itu yang dari luar cuma ada 2 orang, saya sama teman saya dari UIN Mataram namanya Vidya. Terus awalnya kita susah untuk bersosialisasi sama teman-teman gitu kan, karena mungkin teman-teman tuh merasa ini circle-nya aku, kamu dari luar gitu kan. Dan kita sendiri masih malu-malu mau perkenalan, sampai seminggu berlalu. Terus memang di posko itu kurang bisa untuk berkembang waktu itu masyarakat posko ya, bukan masyarakat yang di sana. Akhirnya sempat jadi kepercayaan sama juga anak UIN Mataram itu untuk mengelola program kerja di sana, karena waktu kami datang ke sana itu programnya belum terbentuk gitu loh. Terus susunan pengurusnya bisa dibilang tuh masih belum benar gitu kan. Sempat stres juga, sampai pernah sakit juga di sana. Tapi pengalaman yang paling buat saya itu terkesan dan bekas sampai ke hati itu masyarakatnya di sana. Jadi di depan posko saya itu sudah padat sama masyarakat kan. Kalau mau jalan juga di depan sudah ada surau. Nah kebetulan alhamdulillahnya saya bisa dikasih kepercayaan sama yang pemilik surau itu untuk mengelola surau, namanya Surau Al-Ikhlas. Dan di sana saya juga mengajar, terus
ngadain tes-tesan untuk anak-anak, karena memang pendidikan di sana tuh bisa dibilang jauh ya, dari berkembang pesatnya tuh kurang gitu. Kalau di Jawa kan di sini mungkin sudah terpenuhi beasiswa semua, tapi kalau di sana tuh enggak. Sekolah itu masih mahal di sana. Terus bahan-bahan makanan juga mahal. Terus seringkali di sana juga banyak kabut. Apalagi kan kalau orang buka lahan baru di sana gitu, pastinya lahan yang lama itu dibakar dulu. Karena di sana kan mayoritas orangnya punya sawit. Nah, kalau sawitnya sudah jelek, biasanya tuh pohon-pohonnya disuntik mati dulu. Setelah disuntik mati baru dibakar gitu. Terus juga di sana tuh seringkali jarang hujan atau kemarau. Nah, sampai sering ada kebakaran kayak kemarin di Kabupaten Sidowaya juga seperti itu. Tapi ya kalau sekalinya hujan itu nggak berhenti gitu sih. Terus di sana itu kalau masjid itu masih minoritas juga, karena di sana mayoritasnya orangnya agamanya Kristen atau Katolik. Jadi kalau di sana tuh yang besar bukan masjid, tapi yang besar gereja. Nah, gitu. Banyak dapat mungkin 1 kilometer itu sudah ada gereja baru dan lain sebagainya. Terus di sana kalau pengalaman saya perjalanan tuh, kalau dari kecamatan satu ke kecamatan yang lainnya itu jaraknya kayak sini ke di Banyuwangi itu Banyuwangi kota ke Serono mungkin malah lebih jauh itu gitu. Jadi satu kecamatan itu memang luas. Nah, terus apalagi di sana kan banyaknya hutan-hutan bukan perumahan gitu. Tapi alhamdulillahnya saya dapat komplek yang memang itu banyak masyarakatnya gitu, masyarakat Islam juga alhamdulillah. Dan di sana alhamdulillahnya juga walaupun banyak orang-orang yang berbeda agama, tapi mereka itu masih menghargai kehadiran kami gitu. Waktu itu seperti pas acara 17 Agustus gitu kan, walaupun yang pemimpin doanya tuh bukan agama Islam, tapi beliau tuh masih baik gitu, mau nyapa kita. Terus termasuk pemimpinnya juga kepala Pak Camat itu dan istrinya juga gini, saya yang paling nggak bisa dilupakan sampai sekarang itu adalah ketemu dengan nenek depan rumah, nenek angkat. Di sana saya punya nenek angkat, ibu angkat, ayah angkat, semua punya gitu. Sampai-sampai setiap kegiatan apapun itu, misalkan kayak pengajian ibu-ibu kan saya juga banyak pendatang, orang dari Jawa ke sana, terus orang dari Padang. Banyaknya orang dari Padang, Lombok sama Jawa itu mesti kumpul di situ kan. Nah, waktu itu saya sering diajak pengajian sama ibu-ibu, terus Yasina dan lain sebagainya, itu seringkali ngajak saya sama teman saya dari Lombok gitu. Terus nenek itu juga sampai menganggap kami itu kayak anaknya sendiri gitu. Pulang-pulang itu saya dibawai mulai baju baru, mulai mukena baru, semua itu nenek bilang ini ya buat Vina, ini buat Vidya dan lain sebagainya gitu kan. Kok sebaik ini gitu kan, sampai seperti itu. Dan di sana saya juga mencicipi makanan yang mungkin nggak terbiasa ya sama kita. Di sana tuh seringkali makanannya kayak difermentasi. Nah, diawetkan gitu. Misalkan kayak durian yang diawetkan namanya lupa saya. Pokoknya rasanya tuh juga aneh sih. Walaupun saya mencium baunya aja sudah nggak kuat gitu kan. Terus juga di satu ada namanya buah matoa. Terus ada buah mirip durian tapi sebenarnya bukan durian gitu. Terus apalagi ya? Kalau di sana tuh 17 Agustus suasananya tuh rame banget. Selama seminggu itu orang-orang pada buka kios gitu di pinggir jalan, di daerah Kembayan itu. Jadi jalanan tuh macet kayak itu. Biasanya kan kalau Ramadan itu ada pasar Ramadan ya di Banyuwangi gitu. Kalau di sana tuh 17 Agustusnya yang rame. Malah sampai malam dari seminggu sebelumnya sampai malam itu rame, musik tidak berhenti gitu. Terus banyak jualan lelong namanya. Lelong itu baju bekas tapi dijual itu, ada yang 10.000 dan lain sebagainya. Cuma di sana itu kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Mungkin karena di sana kan orang itu kalau udah punya sawit, maka
udah nggak usah nyagerkan pendidikan tinggi-tinggi itu nggak perlu, karena ya udah sawit itu kalau sekali panen itu, apalagi misalkan dia punya apa ya tanah 1 hektar itu panen 60 kilo atau 60 ton ya, saya lupa. Itu seminggunya kan panennya 2 kali dalam seminggu, gimana, 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Nah itu biasanya ada yang panen sampai 60 juta 1 kali panen gitu. Itu pun berarti dalam 1 bulan kan 2 kali panen gitu ya. Sudah berapa itu. Di sana juga tanah itu murah daripada di Jawa. Tanah di sana itu 1 hektarnya aja harganya 25 juta. Kan lebih murah kan daripada di sini. Cuma yang gitu. Kalau makanan atau bahan-bahan itu mungkin terbatas dan juga mahal, relatif mahal. Kalau Indomaret di sini itu harganya cuma 6.000, di sana 12.000. 2 kali lipat aslinya. Di sana pengalaman cari makan itu ya agak aneh juga, karena orang-orang di sana tuh makan selalu suka yang asam-asam. Misalkan bakso dikasih jeruk nipis, terus apalagi pokoknya yang itu jeruknya tuh bukan jeruk nipis biasa, tapi suka yang asam-asam gitu. Terus juga kalau misalkan kita biasanya kan makan gorengan tuh ada dia pakai petis ya. Kalau di sana tuh enggak pakai kayak cabai ada cukanya gitu. Namanya lupa deh, pokoknya sambal gitu bilangnya. Terus bahasa di sana itu juga agak susah ya kita memahami awalnya apa sih itu, kan banyak sida atau apa gitu ya. Tapi lama-kelamaan kita juga bisa menyesuaikan, walaupun awalnya mereka itu mungkin lagi ngomongin kita tapi kita nggak tahu gitu kan, pakai bahasanya gitu kan ya. Saya kok lah sida tuh macam mana itu biasanya apa, saya kan nggak tahu gitu. Tapi lama-kelamaan saya kenal 1-2 orang terus bilang kalau misalkan ini bilang ini gini artinya, oh gitu kan. Terus saya juga di sana alhamdulillahnya bisa mengurus anak-anak TPQ sendirian waktu itu. Terus dan kebetulan pengasuh dan anaknya pengasuh itu namanya Kak Syahira, perempuan. Itu sampai beliau tuh kayak sayang gitu ke saya waktu itu kan. Terus pas mau pamitan waktu itu ya, itu hal yang paling buat saya itu paling terpukul ada saya bisa dengan anak-anak surau sana, karena anak surau juga kan sudah merasa saya seperti ibunya, katanya seperti itu juga kan. Di surau itu anak-anaknya memang pendidikannya masih kurang. Kalau saya tanya di sini tuh anak umur berapa ya, 3 tahun terus sudah bisa baca Iqra dengan paham ya ini huruf roh dan sebagainya. Itu ada anak kelas 2 SD selama 2 tahun itu belum bisa naik Iqra-nya. Terus juga masih ada yang buta huruf dan lain sebagainya gitu. Makanya saya kemarin sempat menggunakan surau itu untuk membangun les-lesan, terus TPQ itu mau saya kelola dengan baik gitu kan. Cuma kita kekurangan akses untuk mengekspor buku. Sebenarnya saya sudah minta tolong untuk teman-teman saya yang dari Malang untuk kirim buku kan, untuk ditaruh di sana untuk sumber bacaan. Tapi karena biaya pengiriman yang mahal, relatif mahal, maka waktu itu tidak bisa gitu kan. Karena juga waktu itu kita kekurangan dana. Terus di sana juga ada sekolahan TK yang memang sekolahan itu sudah usang sekali gitu loh. Kalau di sini kan masih bagus-bagus. Kalau di sana tuh benar-benar kayak rumah hantu, bukan sekolah TK. Dan muridnya di sana itu cuma ada 9 orang. Itu pun dicampur antara TK A sama TK B. Akhirnya kami salah satu program kami yaitu kemarin menghidupkan kembali mulai ngecat ulang, memperbagus TK, terus memberikan buku-buku kayak buku mulai dan lain sebagainya. Sampai pas ketika mau pulang itu, besoknya mau pulang saya masih tetap ngecat sampai subuh. Jadi pulang ke Pontianak waktu penjemputan itu saya posisi belum tidur sama sekali karena menyelesaikan itu tadi. Dan alhamdulillah kami bisa menyelesaikan ya, walaupun sedikit banyaknya pasti ada yang serang kan. Tapi yang namanya manusia sudah berusaha semaksimal mungkin, bagaimana juga kita tenaganya juga terbatas. Pengalamannya luar biasa. Mungkin untuk yang selanjutnya nih Mbak, dari Mbak Pina dulu sebentar. Tadi kan udah diceritakan dari pengalaman awal ketika
akan mengikuti tes sampai ke mau pulang. Dampak positif dari KKN Merdeka ini apa sih menurut Mbak Vina? Kalau dampak positifnya itu pastinya kita kan mengenal budaya orang lainnya. Jadi membuka sudut pandang kita lebih lebar lagi. Terutama misalkan kita melihat orang luar tuh kenapa sih kok bisa pendidikan di sana nggak maju? Kenapa sih kok orang-orang sini tuh seperti ini, apa faktornya? Nah, maka dari itu, misalkan kita punya pengalaman, maka kita bisa memberikan pengalaman itu untuk memberikan motivasi masyarakat sana untuk menyadarkan bahwa pentingnya pendidikan, terus pentingnya sosialisasi, membangun warga masyarakat di sana itu lebih maju gimana? Karena memang terkenal di sana tuh masyarakatnya masih kurang kesadaran gitu, kayak membuang sampah aja masih di sana tidak ada tempat pembuangan sampah terakhir itu tidak ada, dan di sana orang seringkali membuang sampah sembarangan. Nah itu yang membuat kita tuh belajar juga. Apalagi kan ketika saya kaitkan dengan kok Banyuwangi bisa seperti ini, kok desa Kembayan seperti ini ya gitu kan. Nah maka dari itu saya apa sih masalahnya saya cari tahu. Maka ketika sudah tahu titik masalahnya, maka kita bisa untuk memberikan sosialisasi atau ilmu kepada masyarakat untuk menyadarkan bahwa pentingnya menjaga itu kan kebersihan dan lain sebagainya. Juga selain itu dampak positif juga mungkin membuat kita itu banyak belajar terkait karena gini, di sana tuh di sini ini mungkin kita itu sudah banyak sumber daya manusia yang baik ya, kita sudah diberikan pendidikan yang mumpuni gitu kan. Nah sedangkan di sana itu aksesnya kurang dan lain sebagainya, tapi kenapa kita yang belajar di sini tuh tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin, sedangkan di sana itu sangat-sangat buat saya tuh kok seperti ini gitu kan, nggak tega gitu. Sampai buku aja mereka tuh satu buku itu kadang dibuat 5 mata pelajaran tuh ada gitu lah. Ya intinya saya belajar sama mereka tetap walaupun kayak anak SD TK itu tetap semangat untuk belajar, jualan es untuk tetap bertahan hidup itu juga ada gitu. Sampai seperti itu. Malah kemarin ada salah satu murid saya tuh bilang gini, Kak Vina, saya sekarang jualan es lilin, saya mau nabung buat ikut Kak Vina ke Jawa. Saya makanya sampai sekarang saya tuh punya cita-cita. Saya waktu itu bilang saya pengen jadi gubernurnya Kalimantan Barat. Sampai sekarang saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena saya ingin membangun Kalimantan Barat itu lebih baik lagi gitu kan. Walaupun memang kalau di Pontianaknya di pusat itu maju gitu ya, tapi ada satu kabupaten yang memang tuh kurang diperhatikan gitu sama pemerintah. Maka dari itu pengenlah belajar kayak dari Bu Ibu ya, bisa membangun masyarakat Banyuwangi sampai sebegitunya gitu kan. Dan sampai kita juga diberikan pendidikan yang ya Masya Allah seperti ini ya, ada beasiswa gitu kan. Di sana itu memang kalau nggak dari KIP mungkin nggak ada beasiswa, dan itu pun kadang banyak yang manipulatif lah gitu kan. Ya itulah. Terima kasih Mbak Vina untuk jawabannya. Kita lanjut ke Mbak Maria. Kan dengar-dengar itu Mbak Mar sama Mbak Vina itu kakaknya beda teman-teman, beda tempat dan kelihatannya tuh jauh ya Mbak Mar. Jauh. Jadi pasti pengalamannya Mbak Vina sama Mbak Mar itu juga beda. Kita dengerin bareng-bareng cerita dari Mbak Mar tentang pengalaman beliau di KKN Merdeka. Klarifikasi KKN Merah Putih ya. KKN Merah Putih. Baik. Tadi udah cerita dari Mbak. Kalau dari saya pribadi untuk daftar itu mau KKN Merah Putih itu sebenarnya nggak ada niatan, tapi karena saya itu awalnya pengen ke Malang, karena kan tadi tempatnya sudah disebutin ada 6, saya pengen ke Malang. Saya daftar H-2 penutupan. H-2 penutupan saya daftar, terus besoknya tes, terus habis tes besoknya langsung pengumuman. Jadi H-2, intinya H-2 langsung ternyata keterimanya di Kalimantan Barat. Saya sebenarnya nggak mau ngambil,
tapi karena orang tua saya katanya oke, boleh, nggak apa-apa, ya udah saya berangkat ke sana. For your information, KKN Merah Putih itu transportasinya semuanya ditanggung oleh LP2M UIN Sumber. Terus nyampe di sana saya itu kaget karena dibagi dua kelompok. Jadi saya sama Wina ini pisah. Saya ditempatkan di Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Seluas, Desa Sahan, Dusun Panjang. Terus saya berangkat itu, ini cerita ya. Saya berangkat udah beli paketan Telkomsel 100.000. Terus nyampe sana Telkomsel tuh nggak ada. Bayangin, saya berpikir oh paling Telkomsel pasti ada lah. Di semua tempat itu pasti ada. Sekelas Telkomsel ya. Nyampe di sana X. Saya berangkat dari Pontianak itu jam 10, sekitar jam 10. Nyampe sana maghrib. Nyampe di tempat saya maghrib. Saya baru turun, mana ya tempat saya kok sepi. Itu rumahnya itu sepi ya. Terus ternyata harus turun, baru ada rumah di situ, ada rumahnya Pak RT, sampingnya udah kebun sawit. Udah nggak ada rumah sama sekali di pojok ujung di bawah ini. Saya ya Allah nggak apa-apa guys. Terus buka HP nggak ada sinyal. Terus mau ngabarin orang-orang nggak bisa. Akhirnya 2 hari saya nggak ada sinyal. Buka galeri, kembali lagi. Tapi nggak apa-apa. Tapi teman-teman saya itu baik-baik banget. Teman-teman Kalimantan tuh baik-baik banget. Di sana itu saya 5 orang. Saya, Yulita, Nurul, Azza sama Mas Zainur yang dari UIN 5. Di sana kalau anak-anak itu di sini anak-anak kan. Kalau di sana itu biak-biak namanya. Biak-biak Kalimantan itu ada 13 orang. Ketambahan dari UIN Jember 5 orang, tambah anak UIN Mataram 1 orang, jadi 19 orang. Rumahnya Pak RT, kita tidurnya cowok-cewek bareng. Nah, iya maksudnya dipisah lagi. Untungnya di sana itu walaupun nggak ada sinyal, beneran anak-anaknya tuh seru-seru banget. Untuk struktur kepengurusan sudah ada, terus terstruktur. Cuma minusnya itu nggak ada sinyal aja. Karena kan otomatis lihat teman-teman yang lain enak ya buat konten TikTok, enak ya kayak update kayak gitu. Nah update gimana kayak gitu, harus ganti kartu ke Axis baru ada kayak gitu. Untuk ini langsung saya jelasin. Kalau proker-proker dan lain sebagainya, saya itu di dusunnya itu Islam. Tapi walaupun di dusunnya Islam, kalau misalkan satu desa tetap minoritas kayak gitu. Nah, saya tempat tinggalnya itu di dusun yang transmigrasi. Transmigrasi itu programnya Pak Soeharto. Dulu orang Jawa disebar ke luar Jawa, kayak di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sana itu banyak orang Jawanya. Jadi mereka ketika ada teman-teman dari Jawa itu senang orang Jawa kayak malah anak-anak mereka itu disekolahkan ke Jawa kayak gitu. Keluarganya ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Pacitan, Banyumas, Bojonegoro dan lain sebagainya, banyak. Terus jadi seneng kan, dan saya itu sangat speechless juga. Ternyata kegiatan di sana itu sama kayak di sini teman-teman. Jadi ada malam Jumat itu ya, kan kita juga ikut aktif kan sebagai KKN kan, diajak sama warga itu biasingan itu cowok. Terus hari Jumat habis Jumatan itu yasinan juga tapi cewek. Orang tuanya itu guyup kayak kompak. Kegiatannya full sampai kita itu capek. Jujur kita itu capek. Ini gimana ya? Libur dulu nggak bisa kayak gitu. Karena kebanyakan jam terbang kita tinggi gitu. Sampai kayak gitu, guyonan di posko kayak gitu. Nah terus habis itu malam satu hadrah. Percaya gak ada hadrah Banjari anak remaja-remaja gitu cowok-cowok. Terus malam minggunya kita baca berjanji itu kayak gitu. Itu setiap minggu kan, bayangin aja kan. Terus
ketika kita baru datang itu udah ada kayak pemuka-pemuka gitu ke posko kita, terus kayak diskusi mau ikut kegiatan apa, terus mau kayak apa. Mereka itu minta kita itu kultum. Di setiap acara itu kita itu kultum. Jadi kita itu dibagi semuanya ada kultum sendiri. Pokoknya terus kita itu ada 3 divisi. Teman-teman, kita ada 3 divisi, fokusnya ada pendidikan, ada ekonomi kreatif, sama sosial keagamaan. Tentunya saya dari pendidikan masuk ke pendidikan. Karena saya dari pendidikan bahasa Arab di sana itu kan nggak ada ya, saya MI, MTS ada tapi di beda jauh. Terus saya di SD ada yang di SMP, ada yang PAUD. Terus kalau ekonomi kreatif fokus ke UMKM di sana itu banyak teman-teman. Ada madu kelulut, waktu itu saya bawa juga dari sana. Madu kelulut itu madu tapi Makanan ya? madu cuma rasanya nggak manis. Terus ada asam-asamnya gitu. Terus selain itu kita di sana itu fokus ke branding wisata. Wisatanya itu ada banyak riam itu air terjun. Air terjun karena di sana itu ya Allah, di sana itu lembah, terus gunung. Ya, jadi banyak sawit kan. Terus ada air terjun yang nggak bisa diakses, jadi kita buat pelang-pelang kayak gitu. Karena saya sendiri di pendidikan, jujur ya, first time di sana, guru yang Islam itu cuma 1, selainnya itu Kristen Katolik. Jadi cerita-cerita, oh dari Jawa gini-gini. Terus mayoritas Katolik dan Kristen, teman-teman kan jadinya tahu kan, kayak gimana anak-anak di sana. Ya Allah, benar-benar kasihan banget. Fasilitasnya itu ya kayak gitu terbatas. Terus guru-gurunya juga banyak yang jauh rumahnya. Bayangin ya, misalkan sekolahnya di Sekret, rumahnya itu di alun-alun misalkan, jauh-jauh gitu lah. Jadi kasihan gitu loh. Ketika kita datang mereka senang bisa dibantu kayak gitu. Ya buku, benar kata Mbak Bina tadi, buku itu harus fotokopi, dan ya kan kalau nggak ada uang ya anak itu nggak kira fotokopi kayak gitu. Ya kasihan sih. Terus pasti beda lah kalau kita bandingin Jawa sama sana, jauh berbeda. Karena kita kan ya ibu kita juga di sini. Terus kalau di sana itu ya Allah, anak-anaknya kan kasihan ya Allah, saya ingat itu kasihan banget, nggak bisa baca. SMP nggak bisa baca, kok bisa anak SMP itu nggak bisa baca sekarang? Ternyata itu ya banyak sih faktor, entah dari masalah keluarga, broken home, terus pedalaman. Untung-untung masuk sekolah itu untung-untung sih. Jadi ketika saya di sana itu meningkatkan rasa bersyukur saya. Ternyata juga Indonesia ini belum merata teman-teman, pendidikannya belum merata. Terus ekonomi juga, bayangin ya kalau mau beli-beli kan, kalau Mbak Vina deket Indomaret, deket pasar ya, saya harus menempuh 40 menit harus ke pasar itu. 40 menit dengan jalan yang berkelok-kelok, jalannya rusak, terus baru bagus sih, akhirnya bagus, terus ke pasar itu 40 menit. Tapi kan kita belanja, beli bahan pokok itu banyak-banyak kan, dan itu benar-benar mahal-mahal banget di sana. Kalau di sini harga sup misalkan 5.000, sana 15.000. Makan ayam, saya tuh nggak pernah makan ayam teman-teman, sampai saya bilang kayak gitu. Beneran sampai saya pengen makan ayam, terus pengen beli ayam lah ke pasar kayak gitu. Soalnya di sana, kalau di sini kan harga ayam 27, kalau mahal-mahal 30-an lah. Di sana 50, 60 bener. Sampai puasa nggak makan ayam lah. Terus pas akhir-akhir, ya Allah, kan saya telepon sama orang tua pengen ayam gitu kan. Ini nanti malam dimasakin ayam. Nantinya langsung ada yasinan ibu-ibu itu makan ayam, langsung disuruh makan ayam. Jadi cerita-cerita yang banget ya Pak. Pokoknya saya sama teman, ya karena kita itu jarang sinyal, bener loh, kita jarang sinyal.
interaksi satu sama lain itu sangat intens. Ya walaupun kita itu per minggu sampai bingung ya, kita mau ke air terjun mana, jalan-jalan. Karena kita kan pengen lah tahu kesana kayak Mana gitu. aja gitu. Sampai ya ada kesurupan sampai gitu. Bener. Di sana itu teman-teman itu ada yang kesurupan. Karena ya sampai takut gitu lah, pengen pulang ya Allah, pengen pulang karena teman-teman yang di Jawa, tapi di sana juga baik-baik anak-anaknya. Kita juga main-main ke perbatasan ya Mbak Vin ya. Kalau Mbak Vina perbatasannya di mana Mbak? Itu Antikom. Ah, Sudah masuk Malaysia tapi Malaysia. sudah Ah, rencana ini kakinya aja tapi. Kalau ini ya di Kom, kalau aku di Aruk, Wow. jauh Aruk Mbak, di Sambas. Mau sambal. Jauh banget sih, tapi pengalaman jadi tahu kalau perbatasan Indonesia sama Malaysia itu bagusan Indonesia. Nice. Iya, benar. Soalnya gedungnya aja, gedung pembatasnya dia itu masih bagusnya Indonesia. Baru diperbaiki kemarin-kemarin setahun kira pokoknya Ah, bener. Jokowi. Pak Jokowi sangat mengunggulkan area 3T, terluar terpinggir gitu kan. Jadi bangunannya bagus, jalannya juga bagus. Ada patung kan? Karena biayanya juga langsung dari negara, bukan dari kabupaten. Ya kayak gitu. Pengalaman yang nggak terlupakan apa Mbak Marin kesana di sana yang sulit dilupakan? Sebenarnya ya, semuanya itu sangat sulit Sangat dilupakan. terkesan ya. Terkesan banget. Hampir setiap hari karena saya itu bertepatan dengan bulan Agustus ya. Enggak kelihatan. Hah? Gak apa-apa. Karena kita itu apa sih? Karena kita itu bertepatan pada 17 Agustus itu sangat berkesan. Saya ada proker Semarak Kemerdekaan, kita juga upacara di kecamatan, kita juga ngikut lomba-lomba yang diadain sama dusun. Jadi 3 hari 3 malam kayaknya kita itu nggak full kegiatan. Lebih dari 3 hari kayaknya, kan kita butuh persiapannya juga. Semarak Kemerdekaan kita lomba-lomba sama anak-anak yang ada di surau. Kita juga nge-handle surau, semuanya kita yang handle, ada jadwal bahasa Arab dan lain-lain. Kita ngajarin juga di sana. Kita kan les-lesan juga. Terus yang paling berkesan itu ketika 17 Agustus kita di kecamatan. Kita pakai nikah. Jadi kita ke kecamatan itu jaraknya jauh, 1,5 jam. Naik pickup. Jadi terpotong-poting kayak gitu. Terus kan gerimis. Bener sih, 17 Agustus itu waktu itu di sana nggak panas awalnya, terus sampai panas sih. Di sana juga disuguhkan sama budaya-budaya sana, jadi ada tarian, pertunjukan. Jadi itu kayak ini. Terus di sana kan juga sukunya nggak hanya Dayak, tapi ada Melayu. Orang Melayu kayak gitu. Jadi tahu. Terus yang paling lucu kan kita kan sudah upacara sampai kita selesai upacara kan naik lagi kan, itu mogok, pickupnya mogok, akhirnya kita dorong bareng-bareng. Satu anak itu nggak jadi dorong karena dia itu beli es, itu dikaukin sama anak-anak semuanya kayak gitu. Apa es? Sudah Oke, terima kasih untuk pengalaman pribadinya yang udah diceritain sama Mbak Ma dan Mbak Vina. Mungkin ini langsung masuk ke pertanyaan yang lebih apa ya, bisa dijawab salah satu dari Mbak Vina atau Mbak Mar ya. Tadi kan ceritanya di sana itu kan masyarakatnya berbeda, agamanya berbeda. Itu cara Mbak Mar atau Mbak Vina komunikasi dengan mereka atau bagaimana cara membina mereka, mungkin ada kesulitan atau ada kayak penolakan gitu dari mereka, gitu bisa diceritain Mbak. Mungkin Mbak Vina kayak aku ya sama sih. Kalau misalkan cara kita berkomunikasi, karena kita nggak apa ya Jawa, tapi Mbak, kita sama teman-teman kan karena kita juga nggak hanya dari Jawa toh,
Jadi agak terbantu sih sama pihak-pihak Kalimantan itu, yang anak-anak Kalimantan itu yang komunikasi kalau kita nggak paham. Jadi mereka berkomunikasi dengan masyarakat. Tadi dijelasin lagi ke kita, nggak susah amat, tapi memang bahasa itu walaupun kita sama teman kita kan satu posko beda bahasa, kita juga nanya apa itu. Kadang juga kita maksa pakailah bahasa Indonesia kayak gitu, kita nggak tahu artinya kayak gitu. Itu kesulitannya sih. Kalau untuk membaur ke masyarakat, tentunya kita harus ramah, senyum. Masyarakat itu kalau misalkan ada kedatangan kita kan seneng ya. Kita makan 40 hari itu terjamin loh di sana. Jadi kalau misalkan kurang lauk, kurang apa, jadi dikasih sama mereka kayak gitu. Mbak. Ini ada cerita lain dari Mbak Tina soal kesulitan komunikasi atau gimana, Mbak? Kalau di sana itu ya sama sih, bahasanya yang mungkin nggak paham ya, awal-awal datang juga nggak paham. Kalau sama masyarakatnya alhamdulillah saya diterima dengan baik, dengan malah sangat-sangat baik. Tapi mungkin untuk kawan-kawannya atau teman-temannya yang di sana itu agak kurang bisa menerima mungkin ya, karena kebetulan saya dapat teman-teman yang bisa dibilang itu sudah bersirkel dan toksik, kalau bisa dibilang seperti itu. Beda ya berarti sama saya. Beda. Teman saya seru-seru semua. Nah, teman-teman saya itu kurang bisa diajak berbaur, kurang bisa diajak untuk kontribusi. Malah makanya sampai di sana itu kan waktu itu yang sering jadi kepercayaan sama masyarakat itu saya sama teman saya yang dari Mataram. Di sana pun koordinator KKN-nya sempat pulang 3 minggu nggak ikut kegiatan sama sekali dan tidak ada yang menyalahkan sama sekali. Terus kalau masyarakatnya sih cara berkomunikasinya alhamdulillah baik ya, apalagi ketika nenek Masyitoh namanya, nenek kami itu selalu mengajak saya untuk ikut acara-acara. Biasanya kalau udah ada orang meninggal itu ada kan yasinan selama 7 harian, terus ada acara akikah juga dari orang tua di sana yang pendatang, terus acara waktu itu nenek punya nenek gitu kan. Dan alhamdulillah di sana tuh saya ketemu orang Jawa lagi yang memang mendirikan hajrah gitu kan di situ, tapi seringkali diundang-undang aja, bukan hal yang rutinitas bukan. Dan alhamdulillahnya saya waktu itu juga disewa menjadi vokal gitu. Terus kalau untuk masyarakat yang non muslim, kami agak bisa bersosialisasi dengan baik juga ya. Contohnya aja ketika kita ngajar di sekolah yang memang gurunya minoritas Islam, ya sama kayak tadi, mungkin yang muslim hanya 1 orang gitu kan ya, tapi alhamdulillah mereka bisa menerima gitu, malah bisa diajak bekerja sama dengan baik. Terus juga murid-muridnya pun seperti itu. Terus kemarin kan sebenarnya juga ada program yang mana kita mau membersihkan gereja, karena emang posko kami dekat sama gereja, dekat banget, mungkin jalan bisa kayak sedikit depannya tuh udah bisa. Nah tapi karena kurangnya kesadaran teman-teman kemarin itu, akhirnya itu semua terjadi, banyak program yang tidak jalan gitu. Karena gini, teman-teman itu banyak banyak tegurannya gitu loh, terlalu banyak tegurannya. Terus saya udah bilang, teman-teman cobalah kita selesaikan dulu programnya aja gitu kan. Karena kalau misalkan ini nanti di akhir-akhir kita yang sibuk, sampai awalnya masyarakat saya itu juga mau komentari kami, kok bisa kok KKN yang sekarang itu programnya masih mentah itu. Sempat nggak buat saya tuh kok gini ya gitu kan, karena memang awalnya kami kan satu koordinator tapi 2 posko, sedangkan poskonya beda desa gitu kan. Akhirnya waktu itu teman-teman saya itu hanya berani untuk ngomong di belakang waktu itu, bilang Vina sinilah, bilanglah nanti kamu tuh ke sidak tuh, dia bilanglah ke koordinatornya kalau misalkan kita mau bisa posko, masa ya jadi seperti ini. Akhirnya saya menyampaikan aspirasi teman-teman, karena teman-teman nggak ada yang berani untuk berbicara waktu itu. Jadi saya bilang kalau ke koordinatornya, tapi ketika forum forum rapat hari itu malah jadi ajang gimana, akhirnya saya jadi bumerang untuk mereka, karena tidak ada yang berani untuk ngomong selain, atau tidak ada yang berani untuk mengomentari selain saya waktu itu kan. Akhirnya
Di sana teman-teman sempat teman-teman dari posko sana yang memang satu posko sama koordinator itu sempat shock, mengira bahwa saya itu membantai dari IAIN Pontianak gitu kan. Akhirnya sedikit demi sedikit saya menjadi orang yang langsung diam seketika. Saya tidak akan ikut campur urusan mereka, terserah gitu kan, mau apa, mau itu proker jalan atau enggak. Yang penting saya sekarang berbaur ke masyarakat itu gimana, saya berperan ke masyarakat itu gimana, dan saya memberikan apa untuk masyarakat. Kalau misalkan teman-teman saya nggak mau diajak, ya udah, ngapain kita harus menunggu orang yang tertinggal gitu kan. Ketika kita sudah berusaha untuk mengajak, maka kalau mereka ada penolakan, ya udah, itu hak mereka. Saya tidak ada hak apapun untuk memaksa mereka gitu ya. Walaupun sedikit banyaknya itu kesan sama teman-teman itu ada yang menyakitkan buat saya, tapi saya banyak belajar bahwa bagaimanapun juga ketika kita ada di luar itu, anggaplah kita itu tidak mengerti apa-apa, anggaplah kita itu pendatang yang ingin belajar. Jangan pernah menjadi pendatang yang ingin merubah segala sesuatu gitu. Itu yang poin penting yang saya garis bawahi sampai sekarang. Ketika dimanapun itu, tetaplah menjadi orang yang tenang, rendah hati, itu yang penting sih ya. Karena kalau nggak gitu, ya gitu pasti ada pendalaman sedikit banyaknya oleh teman-teman kita. Apalagi mereka tuh biasanya dari desa, anak desa, kalau udah masuk ke kota pasti ikut ke kota kan. Nah, karakter seperti itulah yang waktu itu tergambar ke beberapa circle teman saya gitu, yang mungkin awalnya dari desa biasa aja, terus kenal kota, terus beda segalanya ya. Walaupun kadang ada sih momen dimana yang paling saya itu nggak bisa lupakan, sakit hati banget ya adalah ketika mereka itu kayak babu bahasanya itu babu ke kami yang pendatang. Kalau teman saya yang dari Mataram itu mungkin diem udah darah gitu, yain aja gitu. Tapi bagi saya, kamu nggak boleh seperti ini, kamu juga harus punya prinsip. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita seorang pendatang, jangan sampai kita tuh tidak juga di dunia sana. Ya waktu itu kan saya itu menghemat bendahara itu tidak jelas keuangannya waktu itu. Kita iuran 500.000 per orang. Ketika datang kita iuran 500.000 dan beras 5 kilo per orang. Tapi keuangan hari itu di sana tuh tidak terinci dengan jelas, dan juga mungkin kalau bisa diibaratkan itu laporan ya, laporannya itu tulisannya itu bukan kayak tulisan bendahara gitu. Nah, ini sebenarnya orang yang mengajukan bendahara itu sudah menguasai bendahara atau enggak gitu kan. Terus waktu itu pengeluaran membengkak karena awalnya kan sudah sehari itu pengeluarannya seharusnya segini. Nah hari itu teman-teman kayak protes, nggak enak lah makan tempe terus, nggak enak lah makan sayur terus, makanlah apa gitu yang enak sedikit gitu katanya gitu kan. Akhirnya pas waktu itu yang dari posko 2 itu mendengar percakapan seperti itu, akhirnya nyampaikan ke teman-teman posko 2. Akhirnya kayak jadi miskomunikasi dan bentrok antara posko 1 dan posko 2. Itu pengalaman yang saya itu semakin sesak gitu loh hari itu. Nah sampai akhirnya saya waktu itu pernah sakit di sana, saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit karena waktu itu kan kita walaupun posko 2 ada 2 posko, tapi kami itu masaknya di satu posko, di posko 2, dan makanya di sana. Setiap saya dan teman-teman saya datang itu ke posko 2 itu muka mereka tuh kurang enak gitu loh, kayak pandangan gimana ya, orang nggak suka gimana. Nah akhirnya saya sama teman saya yang dari Mataram tuh nggak mau untuk datang makan, sampai akhirnya saya pun sakit gitu. Tapi alhamdulillah berjalannya seiring waktu, mau akhir-akhir selesai itu teman-teman mulai berusaha membaur dan mau ikut berkontribusi kegiatan kayak ngecat sekolah dan sosialisasi ke berbagai sekolah-sekolah. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan yang
terakhir ini buat kita semua juga, bisa dijawab Mbak Vina, Mbak Omar, kesan dan pesan buat kita, buat semua teman-teman terkait generasi muda yang akan atau mungkin saat ini sedang ingin punya keinginan untuk pembinaan masyarakat di luar Pulau Jawa, itu gimana kesan dan pesannya dengan mungkin sedikit ya dari saya. Kalau misalkan kalian ingin pesan dan pesannya berkontribusi generasi muda yang berkontribusi kepada masyarakat itu, satu, harus mudah membaur ke masyarakat. Kalian harus melek akan keberagaman. Kita itu berbeda teman-teman, satu sama lain itu berbeda. Jadi harus pandai-pandai menempatkan diri. Dimanapun kalian berada itu harus bisa menempatkan diri. Terus sebagai generasi muda juga kita harus belajar tentang perkembangan isu-isu sosial, entah itu ketidakadilan atau ketimpangan atau apalah itu. Kita sebagai generasi muda harus melek itu, harus update tentang itu, dan kita juga harus belajar untuk memikirkan solusi-solusi apa yang baik ke depannya. Karena kita generasi emas tahun 2045. Gitu. Mungkin itu ya. Kalau misalkan pesan dari saya, harus belajar membaur, melek akan keberagaman, dan juga tahu akan isu-isu sosial yang terbaru. Mbak Vina mungkin ada tambahan buat kita? Ada tanya jawab? Langsung aja. Mbak Vina mungkin mau Kalau pesannya ya lagi kita harus belajar ya, banyak belajar. Dan apa namanya, itu kalau ketika kita jadi orang pendatang, maka anggaplah saja kita belajar, bukan kita ingin merubah segala sesuatu atau kita punya ilmu, ya berilah ilmu itu tapi dengan tujuan ya ingin memanfaatkan ilmu, bukan ingin menggurui gitu kan. Terus juga banyak belajar moderasi beragama, karena bagaimana juga kalau jadi orang itu harus apa ya, tengah-tengah lah, tidak harus monoton atau satu gitu aja gitu, biar di sana kita bisa menghargai perbedaan yang ada. Terus juga harus terus menjadi pemuda yang selalu semangat untuk menggapai impian lah apapun itu, dan jangan pernah berhenti pada satu titik apa yang kita bisa sekarang ini aja, tapi belajar banyak hal agar kamu bisa mengetahui banyak hal yang tidak kamu ketahui semua. Insyaallah. Terima kasih, luar biasa pengalaman dari kedua narasumber. Terima kasih pengalaman pelajaran yang bisa kita ambil dari yang beliau sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman yang di sini yang dari tadi mendengarkan penjelasan mereka tapi kepo atau ada pertanyaan buat Mbak Mar sama Mbak Vina, monggo bisa ditanyakan. Monggo Mbak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam ya. Iya. Oke, di sini saya mau nanya, kan itu tadi kan apa? Kalian kan bertemu dengan orang-orang baru ya, dan setiap orang kan punya karakter yang beda-beda. Itu tentu kita kan harus menyesuaikan dengan mereka. Nah, kebetulan tadi yang Mbak Vina kan bilang kalau temennya kebetulan dapet yang udah nah itu gimana cara menghadapi teman yang seperti itu? Soalnya kan kalau ada di posisi itu rasanya kita kayak aku ngapain ya, kayak gini salah gitu salah. Soalnya ya gimana, kayak ngerasa sendiri kan. Nah, ya gitu. Sarannya misal menghadapi yang seperti ini. Terima kasih. Siapa yang Mbak Vina, kan saya tahu-tahunya seru-seru. Kalau teman-teman teman-teman yang circle itu
sebenarnya ya kita berusaha jadi orang yang bermanfaat. Yang pertama, kita nggak peduli latar belakang kita apa, misalkan mereka memandang kita itu kayak agak berbeda, maka ikutilah alur mereka dulu, biar mereka itu bisa mengikuti kita juga gitu kan. Ketika kita mengikuti alur teman-teman kita yang circle, mungkin kita akan memahami karakter si A seperti ini, si B seperti ini, dan sepertinya kita akan memahami orang itu berarti kalau aku ngomong sama, misalkan saya ngomong sama Retna, berarti kalau aku ngomong sama terus kayak gini karena orangnya seperti ini gitu kan. Terus kalau misalkan memang ada sesuatu yang nggak nyaman buat kita dalam satu circle itu, maka kita keluar aja, nggak usah terusan terjun ke sana dan menguras perasaan ya Sampai sakit. karena kita kan punya karakter pribadi gitu kan. Masa kita harus memahami orang terus sedangkan orang nggak bisa memahami kita. Intinya kita sudah berusaha untuk berteman, kita sudah berusaha untuk memahami mereka. Kalau mereka nggak mau memahami kita, ya udah cukupkan sampai di sana gitu. Kalau mereka butuh bantuan, tetap kita bantu gitu. Jangan sampai ketika kita tidak bisa masuk circle-nya mereka, kita nggak bisa bantu, itu sangat besar. Karena biasanya kalau orang kan ada ya sudut pandang orang kan masing-masing berbeda. Maksudnya menganggapnya kok si A itu seperti itu sih, kok si B itu seperti itu, jangan berkawan lah sama dia, nanti macam ini gitu kan. Nanti kita harus mendobrak paradigma seperti itu kan. Kita harus menghilangkan paradigma yang emang orang itu menganggapnya kita kayaknya Vina itu orangnya seperti ini deh gitu kan. Maka kita harus memberikan pemahaman bukan dengan perkataan kita, tapi dengan sikap kita, bagaimana cara kita membawa kepada masyarakat itu. Sempat sih kejadian juga, malah saya sempat debat sama ustadzah yang ada di sana. Karena kalau di sana masyarakat itu bilang kalau ada orang yang ahli ngaji, satu orang itu sudah dipercaya, sangat-sangat dipercaya. Padahal ketika saya masuk ke mereka, ke golongan ibu-ibu itu, saya menilai, kok ini ngajinya seperti ini. Ini maaf, saya menjelaskan dengan bahasa yang santun, saya menjelaskan dengan pengetahuan yang sudah saya miliki. Saya ini bersumber yang memang tidak asal-asalan gitu kan. Tapi ada orang yang penerimaannya tuh nggak bisa menerima gitu kan, kayak apa sih kamu itu pendatang gitu. Ada yang seperti itu. Maka tugas kita sudah menyampaikan, ya udah diam aja gitu. Kalau mereka nggak mau menerima, udah diam. Yang penting kita sudah menyampaikan. Nanti kan akan mungkin 1-2 orang yang ada di sana itu menyadari, kayaknya anak itu benar deh, pasti ada yang seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang memang sudah keras ya, nggak bisa dikalahkan. Apalagi kan biasanya orang Dayak yang keras ya. Nah ya udah kita baik kalah, karena mengalah itu kita berarti kalah. Mungkin dari teman-teman yang lain yang mau ditanyain. Silakan saya. Sofi mau nanya apa? Mungkin untuk besok ini kan ke angkatan 21 ke KKN-nya ya. Saya mau menanyakan apa perbedaan antara KKN Nusantara, KKN Merdeka, dan KKN Merah Putih. Yang kedua, mungkin dari teman-teman PBC sendiri ada yang inginlah ikut ke KKN antara tiga itu. Apa saja kayak poin-poin penting atau persyaratan penting agar dari kampus sendiri untuk bisa mengikuti KKN itu sendiri? Sebelumnya kayak information, jadi kampus kita UIN Jember itu bekerja sama dengan beberapa kampus lainnya. Itu sebenarnya hasil untuk meningkatkan kualitas kampus kita kan. Nah terus apa sih perbedaannya dari KKN itu? Sebenarnya kalau dari kampus kita itu sama, semuanya KKN Merah Putih. Tapi enggak Mbak, maksudnya kan kita daftarnya KKN Merah Putih namanya Mbak. Cuma waktu disebar itu beda namanya. Terus karena kita yang di Kalimantan Barat itu KKN kolaboratif sebenarnya. Kalau KKN kolaboratif nasional KKL, karena di sana itu pakai kuliah kerja lapangan, bukan kuliah kerja nyata, KKL jadinya namanya. Terus untuk yang di Toraja itu namanya KKN moderasi beragama.
KKN moderasi beragama itu sendiri diadain se-PTKIN se-Indonesia. Jadi kampus kita juga ikut andil mengirimkan beberapa teman-teman kita juga di sana, ada 6 kalau nggak salah. Dan itu di sana satu anak dipisah semua. Jadi nggak ada yang satu ya entah dari UIN mana aja itu ada di sana. Terus sama KKN yang di NTT, Malang. Persemakmuran tuh Malang juga sama-sama dari UIN Surabaya, UIN Malang, terus UIN juga Mataram juga ada. Mataram, terus dan beberapa universitas lainnya. Terus yang terakhir ada NTT. NTT itu KKN apa? Apa? Berdua moderasi beragama. Cuma tapi nggak ada anunya mbak, nggak sebesar kayak moderasi beragama yang di Toraja, tapi beda kayak gitu. Terus untuk persyaratannya sendiri sebenarnya dibilang mudah ya mudah sih. Yang penting kalian punya niat, pertama kan punya niat daftar. Pendaftarannya ya ngirim apa ya? Surat pernyataan dulu, pernyataan orang tua kalau diizinkan, terus bersedia ingin ditempatkan di mana aja, itu di upload di Google Form. Terus setelah itu dihubungi sama LP2M, ada wawancara dan tesnya. Kalau Mbak Vina kan justru persolawatan aja ya, kan beda sama saya yang murni di tes, karena saya juga nggak tahu LP2M ini siapa aja, biasanya saya nggak kenal. Jadi saya pure dites sama beliau-beliaunya, mulai dari yang dasar ya, karena kita kan dikirim keluar kan, otomatis fondasi kita itu sholat. Di praktek sholat subuh, sholat jenazah, terus doa itu juga saya lupa sih apa aja, tapi kayak BTG gitulah, kayak BTG kayak gitu. Setelah itu saya habis daftar ditawarin, mau kemana Mbak? Saya mau ke Malang aja Ustaz, tapi oke, di Malang ya di terus Malang. Waktu pengumuman SK keluar saya di Diana seperti itu ya, karena kita sudah menandatangani surat bersedia mau dikirim kemana aja, ya udah akhirnya saya ambil dan ternyata Itu kalau ditolak itu nggak boleh. kalau ditolak Ya, nggak bisa. Kalau misalkan ditolak biasanya langsung dibatalkan. Ditelepon dulu, dikonfirmasi biasanya. Mbak, sebelum SK keluar tuh teman-teman saya ditelepon, tapi saya nggak ditelepon. Adiba ditelepon. Biasanya kan mau ke Malaysia. Kan kalau saya beda Mbak, terus kan ditelepon. Adiba ditelepon. Mbak, semen mau yang di mana kayak gitu. Kan sebenarnya mau di Kepri itu, tapi nggak jadi kayaknya yang di situ. Terus akhirnya telepon dijadiin di Kalimantan. Lah kok bisa sama Mbak Vina sama Adiba juga bareng-bareng? Nggak ada rencana. Kalikom. Boleh sampai tidak? Ya boleh, sampai. Kalau KKN itu sebenarnya ada beberapa ya waktu itu sebelum KKN ini dimulai, KKN reguler dan KKN A1 dimulai itu ada namanya KKN integratif. KKN integratif atau tematik itu selama 6 bulan atau apa ya? KKNB namanya kalau nggak salah. Nah itu sudah include 20 SKS dimasukkan di sana. Jadi PPL, KKN sama mata kuliah yang belum itu dimasukkan jadi komparatif di sana. Gitu. Dan waktu itu kalau mau dikirim ke luar negeri syaratnya tuh harus bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, terus juga sama ya itu apa BTQ, hafalan doa, hafalan apa namanya ya praktek jadi imam. Dan karena penting jadi imam itu penting. Kayak waktu itu saya ditanya gini, Mbak Vina kayak sudah biasa ngimami ya udah terus baca langsung kan. Terus tes ngajinya juga, tes ngajinya, terus apa namanya komitmen di sana, terus juga diajari tentang moderasi beragama, itu penting juga biar kita tahu lah untuk masyarakat besar itu gimana. Terus KKN kemarin itu yang integratif yang jadi berangkat selama 6 bulan itu hanya yang ada di Bali sama di itu Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Terus apa namanya di sana kan percobaan. Nah
ini besok katanya informasinya ada KKN lagi yang baru. Cuma karena pengurusnya sudah ganti, tidak Pak Zainal Ansori lagi, maka kemungkinan apa namanya nggak tahu kebijakan dari kampus ini apa gitu kan. Aku KKN sudah dari yang kemudian jelaskan sama Selainnya kalau itu kan jangka waktunya 6 bulan, kalau kita beda-beda sih, ada yang NTT itu 2 bulan, kalau kita 43 hari, terus 45 hari ya. Tapi kalau misalkan dari 20 sampai 31 itu 43 hari. Terus laporannya juga pasti beda. Beda-beda. Terus ada yang moderasi beragama itu cuma berapa Mbak? 40 hari. 40 hari, tapi penjemputannya terlambat karena mereka disuruh untuk ikut ini dulu, apa namanya, upacara dulu. Malah kemarin teman-teman yang dari Thailand tuh belum pulang sampai tanggal 4 besok itu baru pulang. Karena itu tadi kan mereka berangkat tanggal 3, pulang tanggal 4 besok. Tapi sebenarnya itu ada ya KKN kebangsaan. KKN kebangsaan itu kemarin juga tuan rumahnya itu di Tanjung Pura. Tanjung Pura itu Kalimantan Barat juga. Jadi di sana kita itu waktu upacara di kecamatan kita pakai amat kita kan. Terus datang teman-teman dari KKN kebangsaan itu Kemendikbud. Tapi yang ikut juga ada yang dari UIN juga. Cuma saya pikir kita itu KKN kebangsaan. Waktu di sana baru turun dari pesawat, kita dikira KKN kebangsaan, kita disambut lah kita. Banyak yang nyambut banget karena barengan sama KKN kebangsaan. ITS dari KKN kebangsaan kan, kita dari KKN Rambut. Oh bukan, kayak gitu. Beda, tapi sebenarnya kampus kita bisa ikut, cuma LP2M kita nggak ikut ya. Win 1 nggak ikut. Waktu itu juga kan apa ya, keputusan seperti itu kan pastinya ada komunikasi antara rektor dengan rektor. Pastinya bilang, Pak, ini dikirim ke sini gitu kan. Akhirnya rektor menyampaikan ke pihak LP2M gitu, Pak, ini dikirim ke sini aja, maksudnya gini-gini. Ya waktu itu kayak ke Malaysia itu aja tiba-tiba batal karena ternyata kerjasama dengan IAIN Pontianak itu apa ya, ada kendala gitu kan. Tetap di sana terus apa ya, udah itu saya katakan. Terima kasih ya untuk Mbak Ma dan Mbak Bina untuk cerita-cerita dan pengalamannya ketika KKN. Sedih. Mungkin ya cukup sekian saja gitu, karena sharing-sharing kita pada pagi hari ini saya bisa mengambil kesimpulan dari cerita Mbak Mar dan Mbak Bina itu bahwa KKN Merah Putih itu sebenarnya sangat menyenangkan, tapi di dalamnya juga kita diberi banyak pelajaran tentang rasa bersyukur, tentang menghargai perbedaan, tentang toleransi, dan juga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan juga pengalaman yang mungkin tidak bisa kita temukan di sini. Oleh sebab itu mungkin bagi teman-teman yang akan mengikuti KKN untuk yang angkatan 2021 tadi juga sudah dibicarakan, sudah kita ketahui bersama tentang syarat-syaratnya. Kita bisa coba mungkin tahun depan yang pengen ikut, semoga juga diberi kelancaran. Baik, itu terima kasih untuk Mbak Mar dan Mbak Vina atas waktunya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang berpartisipasi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila saya selaku moderator ada kesalahan kata dan kesalahan tingkah laku. Semoga dari acara ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran yang berharga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.